Empu Purwa, seorang pendeta Buddha beraliran Mahayana yang tinggal di desa Panawijen, Malang. Empu Purwa memiliki putri yang sangat cantik. Kecantikannya membuat para kaum Adam tergila-gila padanya. Ia juga dikenal sebagai gadis yang sangat rendah hati dan dermawan, bernama Ken Dedes. Nama yang cantik bagai sinar rembulan yang bercahaya di malam hari. Kecantikan Ken Dedes begitu terkenal, sehingga menarik atensi Tunggul Ametu, seorang akuwu wilayah Tumapel, yaitu salah satu daerah bawahan Kerajaan Kediri pada masa pemerintahan Raja Kertajaya. Rasa penasaran Tunggul Ametung memuncak membuatnya pergi ke desa Panawijen untuk bertemu Ken Dedes. Ketibanya di desa Panawijen, Tunggul Ametung bertemu dengan Ken Dedes. Ia terdiam mematung. Pupil matanya membesar saat melihat kecantikan Ken Dedes bagaikan seorang dewi. Pada pandangan pertama, ia jatuh cinta. Hatinya bergejolak berhasrat memiliki Ken Dedes secepatnya. Tanpa izin dari Ken Dedes dan tanpa sepengetahuan ayahnya yang kala itu sedang berkelana di kaki gunung, Tunggul Ametung membawanya secara paksa untuk dinikahi. Kejadian tersebut tentu saja membuat Empu Purwa murka. Ia dapat mendengar tangisan putrinya, tetapi tidak tahu di mana keberadaan putrinya. Betapa murkanya Empu Purwa hingga ia mengutuk Tunggul Ametung. Semoga orang yang melarikan anakku tertusuk oleh keris yang diambil oleh istrinya. Ken Arok lahir dari buah cinta Dewa Brahma dan Ken Endok, seorang wanita cantik yang rela ditanamkan benih Dewa Brahma di rahimnya. Walaupun ia sudah memiliki suami bernama Gajah Para, hingga pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpisah. Demi hari, kandungan Ken Endok semakin membesar. Ketika akhirnya Ken Endok melahirkan bayi laki-laki yang tampan bernama Ken Arok. Tetapi Ken Endok membuang bayi yang tidak berdosa itu ke sebuah kuburan tanpa diketahui siapapun. Ken Arok tumbuh dewasa menjadi seorang penjudi dan perampok. Karena tabiat buruknya tersebut, Ken Arok diusir oleh orang tua angkatnya, Lembong. Harta bendanya habis oleh Ken Arok yang selalu kalah berjudi. Hingga akhirnya, Ken Arok memiliki ayah angkat baru, Bango Samparan. Kehidupan Ken Arok mulai berubah ketika bertemu dengan seorang Brahmana bernama Empu Lohgawe. Lohgawe sedang mencari orang yang diyakini merupakan titisan Dewa Wisnu. Lohgawe berkata bahwa suatu saat nanti Ken Arok akan menjadi penguasa. Setelah meninggalkan kehidupan gelapnya, Ken Arok jatuh cinta dengan sahabat kecilnya, yaitu Ken Umang. Ken Arok mempersunting Ken Umang untuk dijadikan pasangan kehidupnya. Mereka berdua adalah pasangan yang saling mendukung satu sama lain, saling mencintai apa adanya. Kemudian, Ken Arok dibawa oleh Lohgawe menjadi pengawal Tunggul Ametung, seorang akuwu Tumapel. Karena atas permohonan Lohgawe, akhirnya Tunggul Ametung menerima Ken Arok sebagai pengawal pribadinya. Dari hari ke hari, rasa cinta Tunggul Ametung kepada Ken Dedes semakin bertambah. Rasanya melebihi luas 7 samudra dan rela membangun 100.000 candi dalam semalam demi sang pujaan hatinya, Dedes. Meskipun Tunggul Ametung sangat mencintai Ken Dedes, tetapi Ken Dedes masih menutup hatinya untuk mulai mencintai suaminya. Walaupun ia tahu cintanya bertepuk sebelah tangan, Tunggul Ametung tetap mencintai istrinya sampai kapanpun tak lekang oleh waktu. Sementara itu, Ken Arok yang sering bertemu dengan Ken Dedes semakin merasakan sesuatu dalam dirinya dari yang paling dalam. Suatu senja di istana Tumapel, sang akuwu mengajak permaisurinya untuk pergi ke Taman Boboji. Pada saat Ken Dedes turun dari kereta kencananya, kain yang digunakan Ken Dedes tersingkap, tertiup oleh angin sehingga tampaklah kaki yang mulus bercahaya. Wahai permaisuri itu, hendaklah kita pergi ke sana. Apa yang kau lihat? Baiklah. Waktu hampir menjelang malam, Tunggul Ametung dan Ken Dedes pulang dari Taman Boboji. Sementara itu, Ken Arok dengan cepat pergi menemui orang tua angkatnya, Dang Hyang Lohgawe. Brahmana Lohgawe bagi Ken Arok adalah segala-galanya. Anda aturkan sungkem pada Bapak. Iya ya, Ger. Bapak terima sungkem dari Anda. Ger, malam-malam begini ada apa kau datang kemari, Ger? Ceritalah kepada papamu, Ger. Kira Arok anakku,
Kenapa kau diam saja? Bukankah aku ini adalah orang tuamu? Ceritalah kepada bapakmu ini, Ger. Pasti kau sedang gelisah. Begini Pak, aku bingung. Apakah persoalan ini pantas untuk kita katakan kepada Bapak? Kau ini adalah anakmu, Ger. Jadi tidak pantas untuk kau sampaikan kepada aku ini. Begini Pak, jikalau ada wanita yang memiliki sinar hatinya, apakah pernah dilihat? Apakah wanita tersebut memiliki hati tertentu? Baiklah, Ger. Apabila ada wanita yang demikian, namanya adalah Naleswari. Dia adalah ratu dari segala wanita. Jika ada pria yang bersanding dengannya, maka pria itu akan menjadi maharaja yang berwibawa. Meskipun pria yang bersanding itu adalah pria yang berdosa. Walaupun Bapak, kalau Ananda sudah lancang, tapi Ananda hanya ingin mencurahkan hati Ananda kepada Bapak. Sebenarnya Ananda jatuh cinta pada Cornelius dan Ananda berpikir untuk menikahinya. Duh, anakku. Tidak sepantasnya kau ini ingin menikahi wanita yang memiliki pria lain. Terlebih, ia adalah istri dari tuanmu, nak. Tapi Pak, aku sudah bulat bahwa aku ingin menjadikan Cornelius sebagai istriku. Dan pula dia sangat cantik. Oh iya, ini sudah larut malam Pak. Sebaiknya aku pulang ke rumah untuk menemui istriku, Lumang. Ada pamit Pak. Baiklah, kalau begitu rencanamu, Bapak ini hanya bisa mendoakan semoga kamu selalu selamat, nak. Iya Pak. Kakang Mas, aku pikir Kakang Mas suka jalan pulang kemari. Tentu saya tidak. Bagaimana bisa aku lupa dengan rumahku sendiri? Baik Kakang Mas, apa yang membawamu kemari? Aku ingin melihat istriku saja. Apa tidak boleh? Kalau begitu Kakang Mas, Oh iya, ada yang ingin aku bicarakan. Jika ada seorang pria yang sudah memiliki istri, lalu pria tersebut ingin menikahi wanita lain yang sudah memiliki suami, apakah itu? apa maksudmu Kakang Mas? Aku tidak mengerti apa arah pembicaraannya. Langsung saja ke intinya Kakang Mas, apa yang ingin kau utarakan? Ya, aku ingin menikahi Cornelius. Biar aja, gue kalau jadi Candides, gue sih nggak mau ya. Tidakkah cukup baik aku menjalankan peranku sebagai seorang istri, Kakang Mas? Aku bahkan menerima baik dan burukmu dengan lapang hati. Aku memaafkan seluruh perilaku bejatmu yang bahkan tidak mungkin dimaafkan oleh orang lain. Apalagi yang kau cari di wanita lain, Mas? Dengar istriku, dengan aku menikahi Cornelius, aku akan menguasai tanah Jawanya dan juga aku akan dapat kuasa dan tahta yang tinggi. Kau berubah ya, Mas? Ini bukan kenal yang aku kenal. Manusia itu dinamis kan, Umar. Dunia itu berputar dan kau hanya diam di tempat tanpa berkutik sedikit. Cinta tidak dapat disalahkan. Sudahlah, aku tidak perlu dengan apa yang kita pikirkan dengan Des. Maafkan aku. Maaf? Maaf katamu? Apa maafmu akan mengembalikan hatiku seperti semula? Apa maafmu akan mengembalikan semua keadaan seperti semula? Tidak ya, Arok? Dengan perasaan geram, Ken Arok pergi meninggalkan istrinya sebab niat yang ingin ia laksanakan lagi-lagi ditentang mentah-mentah. Apapun yang terjadi, aku tidak peduli. Bagaimanapun juga, aku harus tetap menikahi Cornelius. Pergilah Ken Arok menemui ayah angkatnya dahulu yang amat ia kasihi, Bangol Samparan. Enggak. Apa yang mau membawamu ke sini malam-malam begini? Kayak Anda, maafkan Amba karena sudah datang malam-malam ini tidak tahu waktu. Tidak apa-apa. Enggak, ini juga rumahmu.
Kamu boleh datang kapan saja ke sini. Masuklah, Ngger. Matur suwun, Pak. Istriku, lihatlah siapa yang datang. Siapa yang datang malam-malam seperti ini? Ken Arok? Apa benar kau Ken Arok? Apa yang membuat kedatanganmu kemari? Ibu, maafkan Aro karena tidak tahu waktu sudah datang ke sini dan sudah lama tidak pulang. Bagaikan mimpi kau datang kemari. Ibu, Aro baru pulang. Masaklah yang enak buat Oh, Biung, aku tahu kamu sendiri menyampaikan sesuatu. Ceritalah. Begini Pak, aku datang ke sini untuk meminta restu kepada Bapak dan Ibu. Aku ingin menikahi Denis Pak. Bukankah kalian sudah bersuami dan beliau sedang hamil anak dari Tunggu Ametu? Bagaimana kau bisa menikahinya? Tapi Pak, aku dengar dia adalah Nareswari dan siapapun pria yang bersanding dengannya akan bisa menguasai tanah Jawa ini. Lagi pula, tekadku sudah bulat Pak untuk menikahi Denis dan aku berpikir untuk membunuh Tunggu Ametu. Tekadmu sudah bulat. Bapak setuju dan merestui niatmu. Bunuhlah Tunggu Ametu dengan keris. Keris? Bagaimana aku bisa mendapatkan keris itu Pak? Pergilah ke Lulumbang dan cari orang yang bernama Empu Gandring. Dia pembuat keris yang sangat sakti. Gunakan keris itu dan tusuk Tunggu Ametu. Hanya keris itu yang bisa membunuhnya. Baiklah Pak. makanlah dulu. Perjalananmu akan sangat jauh. Atur suwun Bu. Saat Arunika tengah menyingsing, Bango Samparan dan Ken Arok segera pergi ke tempat di mana Empu Gandring membuat keris. Sesampainya di Lulumbang, Selamat malam. Apakah benar kau yang bernama Empu Gandring? Aku ingin memesan keris itu. Berapa lama? 1 tahun. Aku butuh 5 bulan. Aku tidak peduli. Yang penting aku mau 5 bulan. Selamat malam, Bu Gandring. Apakah pesananku sudah selesai? Ayo, aku sudah bilang untuk menuntaskannya itu 5 bulan. Kenapa sekarang belum selesai? Ben, apa? Tidak butuh banyak alasan. Akbar kau Ken Arok, kau dan 7 keturunan kau akan mati oleh Kristus. setelah mengucapkan sumpah serapahnya, Empu Gandring meninggal. Melihat kenyataan yang baru saja dialaminya, Ken Arok sangat menyesal. Ternyata kekayuanku membuat banyak korban yang tidak aku inginkan. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti biasa. Ken Arok menjalani tugasnya sebagai perwira keamanan Pisowanan. Selama menjalankan tugasnya, Ken Arok memakai keris pesanannya di balik badannya. Sebuah keris yang baru saja diambilnya dari Empu Gandring. Di sela-sela pesowanan, Ken Arok dan Kebo Ijo sahabat setia Ken Arok meluangkan waktunya untuk beristirahat.
kerismu bagus Kakang. Ah, cuma doang biasa, Dimas. Hanya bulu cangkring yang berduri dan belum aku haluskan. Justru itu yang menarik. Keris ini terlihat berkarismatik. Kakang, boleh saya melihatnya? Tentu saja. Wah, ini menambahkan kebijaksanaan dan karisma pemiliknya. Bagaimana Kakang Ken Arok mendapatkan keris ini? Kebo Ijo cukup mengetahui banyak mengenai keris. Ia menyimpan keris Ken Arok dan seringkali memakainya. Semakin lama, para penghuni Tumapel mengetahui bahwa Kebo Ijo memiliki keris baru, tanpa diketahui bahwa pemilik asli keris tersebut adalah Ken Arok. Sebelum gelap, Ken Arok sampai di Tumapel. Ia mencermati keadaan istana di waktu malam, mencari celah untuk melaksanakan niatnya. Apa yang telah terjadi? Bagaimana dia melakukannya? Jika aku tidak akan dan umurnya, dia akan sempat suatu dari jalan. Aduh kak, aduh kak, apa yang telah terjadi? Kenapa bangun keluarnya seperti ini? Aduh kak, mati, dia mati. Aku mati, aku otomatis mati. Aku otomatis mati, aku mati, aku mati. Dia terjadi. Milik siapa ini? Kebo Ijo. Apa benar? Burung ini milikmu, Dimas? Kakang, Terjadi kekosongan pimpinan setelah aku Tumapel. Tunggul Ametung dinyatakan meninggal terbunuh. Para pendeta dan Brahmana Kasiwan dan Kasogatan mengadakan pertemuan untuk membahas kekosongan pimpinan ini. Pada pertemuan tersebut, Roh Gawe mengungkapkan bahwa ia mendapat wahyu dari para dewa. Wahyu tersebut mengenai raja besar yang kelak akan menguasai tanah Jawa, dan orang itu adalah Ken Arok. Pemangku jabatan aku bersama saudaranya kembali ke Tumapel dengan penuh tanda tanya. Hingga akhirnya, mereka membuat pertemuan lagi tanpa sepengetahuan siapapun. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas mengenai Ken Arok. Dari hasil pertemuan tersebut, Ken Arok akan diangkat menjadi aku Tumapel dengan syarat ia harus bertanding ilmu kanuragaan dengan pemangku aku Tumapel. Pada akhirnya, Ken Arok diresmikan sebagai aku Tumapel. Ia pun resmi menikah dengan Ken Dedes. Ken Arok memilih nama penobatannya menjadi Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Setelah Ken Arok resmi memimpin, keakuan Tumapel berubah menjadi nama menjadi Kemaharajaan Singasari, disaksikan oleh para pujangga pemeluk Kasiwan dan Kasogatan termasuk Dahak. Selama kepemimpinan Ken Arok, seluruh daerah kekuasaan Singasari menjadi daerah yang maju dan juga makmur. Ia juga memperluas daerah kekuasaan Singasari. Selain itu, Ken Arok pun berhasil membentuk keluarga yang lengkap dari kedua istrinya, Ken Umang dan Ken Dedes.